Halo sahabat lama, jumpa lagi di channel Dari Lama. Kali ini saya akan membahas beberapa bandara yang paling ekstrim di dunia. Silakan simak ulasannya dan tonton sampai habis. Bandara merupakan suatu tempat yang digunakan sebagai tempat pesawat mendarat dan lepas landas. Setiap daerah atau kota biasanya memiliki bandara yang berperan sebagai pintu gerbang menuju daerah tersebut. Begitu banyak bandara yang ada di dunia ini, ada yang dibangun sangat mewah, ada juga yang dibangun seadanya. Akan tetapi ada juga bandara yang terbilang sangat ekstrim, baik karena lokasinya atau karena fasilitasnya yang sangat kurang. Maka dari itu sahabat lama, kali ini saya akan membahas beberapa bandara paling ekstrim di dunia. Bandara Internasional Paro. Bandara ekstrim ini berada di negara Bhutan. Bandara ini berada di ketinggian 2.200 meter di atas permukaan laut dengan medan yang tak kenal ampun. Karena berada di ketinggian, cuaca di bandara ini bisa menjadi sangat ekstrim sehingga membuat terbang ke daerah ini sangat berisiko. Hanya 8 pilot yang memenuhi syarat untuk melakukan pendaratan aman di bandara ini dan hanya boleh dilakukan pada siang hari. Bandara Internasional Madeira. Bandara ekstrim selanjutnya berada di benua Eropa, Portugal. Bandara ini juga dikenal dengan Bandara Cristiano Ronaldo, sang mega bintang asal Portugal. Bandara ini dianggap sebagai salah satu bandara paling berbahaya di dunia karena lokasinya yang tak biasa. Itu dikarenakan bandara ini berada di antara pegunungan dan lautan yang sering diterpa angin kencang. Awalnya landasan pacu bandara ini hanya sepanjang 1.600 meter, tetapi diperpanjang menjadi 2.700 meter setelah terjadi kecelakaan pesawat pada tahun 1977. Bandara Putri Juliana. Bandara selanjutnya berada di negara Saint Martin, salah satu negara di Kepulauan Karibia. Bandara ini merupakan bandara tersibuk di negara ini. Dalam sehari bisa melayani sekitar 170 pergerakan pesawat. Landasan pacu bandara ini dibangun lurus ke arah pantai, sehingga pesawat perlu terbang dengan jarak cukup rendah melewati pantai. Lepas landas sedikit lebih menakutkan daripada mendarat, karena ada pegunungan tinggi menjulang di dekat bandara ini. Itulah kenapa bandara ini disebut sebagai bandara ekstrim di dunia. Bandara Internasional Toncontín. Bandara ekstrim selanjutnya berada di kawasan Amerika Latin, tepatnya di Honduras. Bandara ini digunakan sebagai landasan pesawat komersil dan militer. Bandara yang satu ini dikelilingi pegunungan, dan hanya pilot yang mahir bisa mendaratkan pesawat di sini. Bandara ini dikenal sebagai bandara yang memiliki landasan pacu pendek. Tak hanya itu, bandara ini juga masih menggunakan panduan navigasi lama yang cukup menyulitkan para pilot. Benar-benar bandara yang cukup menakutkan. Bandara Kaita. Bandara ini terletak di benua Asia, tepatnya di Hong Kong. Selain memiliki pemandangan yang bagus, bandara ini juga mendapat predikat sebagai bandara ekstrim. Dikarenakan bandara ini terletak di dalam kota dan posisinya sangat dekat dengan pantai. Bandara ini juga memiliki landasan pacu yang pendek, sehingga menyulitkan saat mendarat dan lepas landas. Selain itu, sinyal dan penerangan di bandara ini belum cukup baik, sehingga membingungkan para pilot yang akan mendaratkan pesawat. Akan tetapi sekarang bandara ini sudah ditutup dan diubah menjadi pelabuhan kapal. Bandar Udara Lupla. Bandara ini berada di negara yang tak asing bagi para pendaki gunung, yaitu negara Nepal. Bandara ini merupakan pintu masuk utama bagi siapa saja yang ingin menuju Gunung Everest. Bandara ekstrim ini berada di antara pegunungan Himalaya yang menjulang dan jurang curam menuju lembah.
Landasan pacu bandara ini termasuk yang paling pendek di mana hanya sepanjang 527 meter. Bandara ini juga belum memiliki fasilitas bandara memadai, bahkan lampu landasan pesawat bisa tiba-tiba mati. Karena faktor-faktor itulah, hanya helikopter dan pesawat baling-baling kecil yang diizinkan mendarat di bandara ini. Oke sahabat lama, itulah beberapa bandara yang menurut saya paling ekstrim di dunia. Saya berharap semoga kita selalu dijauhkan dari segala musibah. Jangan lupa like dan subscribe ya sahabat. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di next video.